Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kece. Cerdas tak hanya pintar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai teman-teman kece, apa kabar? Ya, kali ini kita akan mempelajari apa ya? Masih ingat nggak tentang yang namanya bangun datar? Ya, bangun datar tuh seperti persegi, persegi panjang, terus juga segitiga. Terus ini gambar apa ya? Jajar, genjang, ada lagi trapesium dan lain sebagainya. Nah, kenapa Bapak mau ngasih tahu tentang bangun datar dulu? Karena kali ini kita akan membahas kakaknya bangun datar, kakaknya satu level di atas dari bangun datar, yaitu namanya bangun ruang. Ya, bangun ruang. Mungkin di kelas yang sebelumnya kamu sudah mengenal bangun ruang yang namanya cube ya, atau kubus gitu kan, dan juga balok gitu kan. Ini balok ya, kubus dan balok. Kali ini bangun ruang yang akan dipelajari apa ya? Ya, kita akan mempelajari yang namanya prisma, tabung, terus apa ya, apalagi limas, terus kerucut, yang terakhir adalah bola. Ini adalah 5 bangun ruang yang akan kita bahas secara sederhana bagian-bagian pada hari ini nih teman-teman. Disimak dan diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama, kamu tahu nggak sih tenda saat pramuka atau saat camping? Tenda bentuknya begini, tenda ya. Gini kan tenda kan ya. Nih. Set ya gitu ya. Kalau lagi perkemahan tendanya bentuknya segitiga gini. Depannya kan di sini ada sletingnya nih. Di sini sleting gitu kan. Nah, tenda ini bentuknya apa ya? Bentuknya adalah bangun ruang prisma. Bentuknya adalah bangun ruang prisma. Prisma apa? Prisma kalau bentuk yang seperti ini segitiga. Nah, prisma ini ada erat kaitannya di segi banyak. Yang di kelas 4 tuh kalau nggak salah ada materi tentang segi banyak. Segi 3, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, seginya banyak banget. Segi banyak beraturan gitu ya. Nah, untuk prisma ingat ciri-cirinya itu misalnya prisma segitiga berarti ada 2 segitiga. Kalau tenda prismanya seolah-olah kayak tiduran gitu. Cuman yang biasa terlihat tuh kayak gini nih. Kita bikin segitiga di atas, bikin segitiga juga di bawah gitu kan. Nah, ini gini biasanya. Duh, jadi jelek banget. Ulang ya. Gambar gini. Kita bikin segitiga, set yang di bawah, bikin juga segitiga yang di atas. Tarik garis ini, tarik garis ini, tarik garis ini gitu. Ini yang tegak ya, prismanya tegak. Ingat ya, prisma itu punya, misal prisma segitiga punya 2 segitiga atas sama bawah. Kalau mau dia ditidurin berarti kanan kirinya segitiganya. Oke. Nah, bagian-bagian dari si prisma ini, nih, yang pertama, ini yang di ujung-ujung sini namanya titik sudut. Nih ya, ujung-ujung sini namanya titik sudut. Terus yang namanya rusuk tuh yang garis-garis nih, garis nih rusuk gitu. Kalau kita hitung prisma segitiga, titik sudutnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, betul. Terus ada lagi rusuknya berapa?
Yang tegak 1, 1, 2, 3. Yang atasnya 3 juga 6, bawahnya juga 3, 9 rusuknya. Ada lagi sini namanya sisi atas ya. Sisi bawah yang diarsir. Terus ada lagi sisi selimut atau sisi samping ya, sisi samping. Ada 3 nih yang di belakang. Yang belakang, ada yang di sebelah kiri, sebelah kanan. Terus ini namanya sisi ya, sisi bidang, sisinya berbidang. Terus juga ada lagi di sini nih tinggi, namanya tinggi si prisma. Sama kan tinggi yang sebelah sini sama yang sebelah sini sama yang dari sini ke sini sama tingginya. Ngomong-ngomong kalau dibuka bangun ruang ini akan membentuk yang namanya jaring-jaring ya. Jaring-jaring apa? Jaring-jaring prisma. Kalau dibuka kayak gini kira-kira nih. Dia bentuknya selimut sampingnya persegi panjang. Sininya segitiga gitu. Ntar tinggal menyesuaikan aja. Kalau segi 5, ntar ini persegi panjangnya ada 5. Ini bukan segitiga, segi 5 gitu. Ya, pengetahuan dasar tentang prisma. Kedua, ya kita akan membahas apa? Yang kedua kita akan membahas yang namanya tabung. Ya, pembahasan yang kedua kita adalah tabung. Kamu kalau lebaran suka ambilin kue nggak sih? Ya ada kaleng kue bentuknya bulat gitu, tutup toplesnya, gitu kan? Terus kayak gini, bukan yang kongguan ya, ini kayak yang apa ya, biskuit yang kayak gitu. Nah ini namanya tabung. Ingat ya bentuknya membulat gini. Dia punya sisi atas dan sisi bawahnya. Kalau tertutup dan ada alasnya adalah lingkaran. Nah, terus rusuknya tentu yang melingkar nih di atas dan juga yang di bawah. Di sampingnya dia punya rusuk nggak ya? Kita lihat, makanya kita lihat dulu. Kalau kita buka jaring-jaringnya, ini lingkaran ini jadinya kayak gimana? Jadinya ini gini nih dia. Tuh jaring-jaringnya. Ya. Ini sama ini menempel. Kira-kira itu akan menjadi rusuk bukan ya? Ya. Terus juga di sini ketemu di sini namanya R atau jari-jari. Di sininya tinggi ya. Ini pengenalan dasarnya dulu. Kalau dari ujung ke sini ujung full namanya D, diameter. Sisi yang melengkung sampingnya ini namanya selimut. Yang atas tutup, yang bawah alas. Ya, oke. Ya, kita lanjut ya. Yang ketiga itu ada yang namanya apa? Limas. Nah, limas itu kalau kamu lihat kayak piramida. Ya, piramida kan yang ujungnya lancip gitu. Limas ya. Nah, misalnya kita punya limas segi 4. Limas segi 4 itu Bapak mulai dari jaring-jaring dulu. Dibikin segi 4 itu kan persegi bisa atau kita bikin segitiga samping. Kalau dibikin jadi bangun ruang, jadinya seperti ini. Set, itu kan? Set. Oh ini enggak nih. Nah ini namanya limas segi 4. Yang ujungnya nih ujung namanya titik sudut. Terus bawahnya alas. Tingginya itu bukan sisi miringnya ya. Kan limas itu kan kalau dibuka gini segitiga yang garis yang ini kan kalian biasa nganggep tuh miring ini tinggi, bukan. Tinggi itu tegak lurus daripada alasnya nih. Tinggi baru tingginya berarti ini ke sini namanya tinggi. Jadinya biar berbeda kan ukurannya kan. Jangan sampai kalian keliru mencari tingginya nanti. Tinggi
Namanya tinggi itu tegak lurus ya, tinggi itu tegak lurus. Kayak kalian kalau ngukur tinggi miring kan jadi lebih pendek jadi ukuran tingginya. Gitu. Ya. Oke. Terus kita lanjut. Habis limas ada apa ya? Nah, habis limas, oh iya, jangan lupa ya, limas itu nggak cuma segi 4, bisa juga segi 5, segi 6, segi 7, dan ingat prinsipnya kalau limas itu ujungnya lancip. Sama kayak kita bahas yang kedua ini, namanya kedua ini. Keberapa? Keempat ya kayak tadi ya. Ya, keempat. Keempat yang namanya kerucut. Nah, ini kayak topi Pak Tani gitu deh. Ya, kayak topi Pak Tani. Yang gini loh. Nah, ini namanya kerucut. Sama kayak limas, tingginya tuh bukan yang miring. Bukan, ini bukan tinggi. Tinggi itu tengah-tengah sini. Nah, tuh namanya tinggi. Tengah-tengah dari alasnya ke puncaknya tertingginya. Dan yang sini namanya diameter, diameter jari-jari. Kalau full namanya diameter ya. Ya. Terus kalau misalnya mau dibuka jari-jari lagi. Apa namanya? Jaring-jaring kerucut itu jadi kayak gini nih. Kira-kira dulu ya kayak gini ya. Bentuknya gini gitu. Ini ada lingkaran di bawah sebagai alas. Di sini ada seperti apa namanya? Juring ya, juring lingkaran. Bukan tong bereng. Juring lingkaran kan udah tahu dong yang namanya lingkaran. Ya. Ini namanya kerucut. Titik sudutnya cuma satu ya, di ujung doang sini titik sudutnya. Oke. Setelah itu apa lagi? Ada apa lagi tadi yang terakhir? Apa? Bola. Ya, bola. Nah, bola. Kelima ya, yang last di materi ini. Bola. Tahu bola kan? Apalagi anak cowok nih, tahu dong bola. Bola tendang, bola kasti, bola basket, bola voli, bola bowling gitu kan, bentuknya bulat. Ternyata bukan bulat atau lingkaran, tapi mohon maaf ya, lingkarannya terlalu bagus. Ini bisa menjadi bikin garis-garis putus. Bangun ruang bola. Dan di tengah-tengah sini namanya titik pusat, bukan titik sudut. Punya nggak titik sudutnya bola? Tidak ada. Cuman punya jari-jari ataupun diameter. Tuh namanya bola. Sisinya cuma satu doang selimutnya. Bola. Ya, itu. Nah, kita belum membahas menghitung ada luas permukaan, ada juga volume. Itu nanti ya. Kita hari ini baru mengenal jenis-jenis bangun ruang. Apa yang pertama tadi? Prisma. Terus yang kedua, tabung. Yang ketiga, limas. Yang keempat, apa ya? Apa tadi? Kerucut. Yang kelima, bola. Pengetahuan dasar tentang bangun ruang ya. Prisma. Habis prisma tadi apa sih? Tabung ya. Tabung, limas, kerucut, dan bola. Itu yang bisa disampaikan. Semoga kalau kamu merhatikan, kamu bisa jadi lebih paham tentang bangun ruang dan bisa bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini untuk kehidupan kita di dunia. Dan semoga kamu juga bisa mengejar cita-citamu. Bapak tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kece. Cerdas tak hanya pintar. Dah.